Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Beginilah penampakan di Jalan Nangka Raya Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini pengguna kendaraan dari arah Jalan TBC Matupang menuju ke Jalan Nangka belum bisa dilalui. Kendaraan hanya bisa sampai depan Masjid Jami Al-Murtado ini. Selebihnya hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, sebagaimana saya lakukan ini. Kendaraan baik mobil atau motor hanya bisa masuk dari arah Jalan Tanjung Barat Raya lalu sampai ke gerbang Tanjung Barat Indah. Episode hari ini saya memang ingin mengajak Anda kembali menjelajahi wilayah seputar Ion Mall Tanjung Barat ini untuk melihat progres pembangunan polder kolam retensi yang sedang dijalankan Dinas Sumber Daya Air SDA Pemprov DKI Jakarta, di mana proyek ini masih terus dikerjakan oleh kontraktor PT Adikarya Persero ini. Alhamdulillah pagi ini saya ditemani Pak Farauki Faza selaku Project Engineering Manager untuk berkeliling melihat progres proyek ini. Teman-teman penonton sahabat Jelajah Jakarta, jadi proyek ini diinisiasi oleh Dinas Sumber Daya Air dan pihak bencana dari LAPI ITB untuk menanggulangi banjir di area Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan Simatupang. Jadi kami berkontrak di 2023 dan kondisi sekarang progres sudah mencapai 81%, Pak, per update pertengahan Januari kemarin. Sobat Jelajah Jakarta, sebagaimana sudah dijelaskan Pak Farauki, progres proyek ini sudah mencapai 81%. Artinya tinggal 19% lagi proyek ini kelar, Sobat Jelajah Jakarta. Alhamdulillah. Oh iya, proyek ini terdiri dari 4 zona. Zona 1 yang di arah Lenteng Agung sudah kelar. Sementara di zona 2 sedang ada pekerjaan perapihan. Ini kami sedang di posisi zona 2. Kebetulan zona 2 ini memang area yang belum terselesaikan. Mungkin sedikit lagi. Ini sekitar 40 meter lagi, Pak. 40 meter lagi ini posisi galian. Dan untuk zona 1 sendiri sudah selesai, jalan sudah dibuka. Lalu setelah area ini selesai, diharapkan ini di pertengahan Februari kita sudah selesai, lalu kita akan mengembalikan jalan, Pak. Ini sudah dilihat posisi. Jadi setelah box dipasang, area tampungan airnya sudah bisa berfungsi, kita kembalikan rigid. Jadi insya Allah untuk area sini clear di pertengahan Februari, paling telat mungkin di Februari, Pak. Jadi sudah bisa digunakan lagi untuk akses masuk. Dan untuk yang kita lihat sekarang ini adalah galian untuk struktur box 5x2, Pak. Jadi box ini fungsinya dia nanam polder. Jadi yang kita tahu itu air itu dulu ditampung di danau. Tapi Dinas punya konsep yang bagus sekali, dia sudah dilaksanakan di 942 proyek sebelumnya. Jadi karena tidak ada keterbatasan lahan, si danau ini, tampungan ini diturunkan ke bawah jalan. Konsepnya polder di bawah jalan. Dengan inlet-inlet masuk dari jalan, diharapkan sih output dari sini berdasarkan perhitungan hujan 5 tahunan, Pak. Jadi diharapkan genangan yang terjadi berkurang dari semula 3 jam menjadi sekitar 10 menit maksimal itu. Lalu untuk kapasitas tampungan sendiri ini hampir sekitar 40 ribuan kubik, Pak. Jadi konsepnya dari zona 1 itu di Lenteng Agung, air itu ditarik lalu kumpul di sini. Di sini konsepnya polder, dia menahan. Setelah ditahan dia lanjut ke Jalan Nangka. Itu pertemuan dengan mengambil air dari Murtado. Setelah itu diseberangkan ke bawah jalan tol, Pak. Di jalan tol itulah ketemu istilahnya jacking. Kita nyebutnya tol air istilahnya. Jadi saluran air yang dari jalan dan warga itu lewat saluran existing biasa yang di pinggir jalan. Tapi untuk khusus dari area tampungan ini ditarik sampai ke Ciliwung dengan jalur khusus, itu dengan pipa jacking ya, yang berada di kedalaman 6-8 meter di bawah jalan TBC Matupang. Untuk di area sana sendiri nanti kita bisa lihat, Pak,
sedang proses juga, tapi sudah mencapai hampir 70%. Untuk di area sendiri sini hampir 85%, Pak. Secara global kita di 80%-an. Sobat Jelajah Jakarta, saya dan Pak Faroki pun berjalan ke arah Jalan Nangka Raya. Sambil berjalan, Pak Faroki menjelaskan mengenai inlet-inlet yang nantinya akan mengaliri air dari jalan masuk ke dalam kolam retensi atau polder yang sudah ditanam di bawah beton jalan. Ini bisa dilihat nih, Pak. Ini inlet-inlet untuk masuk air dari jalan. Jadi jalan itu kan miring ke kiri, lalu ditampung ini. Ini ukurannya 50 x 60 x 3 per 5 meter kiri kanan. Elevasi di sini dia ada di posisi 39,2, Pak. Dari acuan metal Pale Priok. Itu acuannya adalah Laut Jakarta. Jadi Dinas SDA menyamakan semua elevasi karena kan muka air laut itu naik, Pak. Jadi kita menyamakan dengan MPP. Nah, ini posisi di 39,2. DS-nya dasar saluran. Jadi di sana posisi tinggi, lalu di sini 39,2 rata, Pak. Konsepnya polder sampai ketemu Murtado itu masih rata. Jadi tidak ada penurunan. Di sini posisi air murni ditampung saja. Dan nanti posisi ketemu di jalan tol masih 39,2, barulah di jacking dia turun di 36. Ketemu di Ciliwung 36 elevasinya itu terhadap muka air banjir 25 tahun ke depan. Jadi aman, tidak ada istilah backwater. Di sisi lain kita juga menambahkan pintu air, Pak. Artinya di depan pol tangan dan di depan KFC itu ada pintu air nanti. Memang di area pol tangan itu elevasinya lebih rendah daripada 39,2. Jadi itulah yang menyebabkan banjir. Kiriman dari sini, banjir dari sana. Jadi kita bangun pintu air, lalu ini sudah beroperasi, itu ditutup. Tapi pada saat pol tangan besar dan air di posisi depan TBC Matupang itu rendah, pintu air dibuka. Jadi bisa membantu area pol tangan juga. Itu konsep dasar elevasinya sih, Pak. Jadi di sana tinggi, lalu bisa di sini rata sampai hantam, lalu habis itu turun, terjun. Nah, yang perlu Anda tahu nih, jalan raya yang nantinya akan dilalui di Tanjung Barat dan juga di Jalan Nangka Raya menggunakan beton kualitas keren. Jalan yang kita kembalikan ini dia menggunakan beton FS 45, Pak. FS itu artinya fleksibel. Jadi umumnya itu beton itu kuat terhadap tekan, tapi lemah terhadap tarik. Nah, kalau dengan beton fleksibel ini lebih bisa menyesuaikan terhadap tekanan. Yang kedua, kami menggunakan beton fast track 3 hari. Artinya dalam 3 hari posisi kekuatan beton sudah mencapai sekitar 99%. Jadi sudah bisa dilewati dalam waktu 3 hari. Umumnya 28 hari. Ya, ini untuk pengerjaan FS45 sendiri ini baiknya di malam hari atau dengan kondisi cuaca teduh sih, Pak. Karena dia posisi airnya menguap itu lebih cepat. Ya, jadi yang kita lakukan, kita melihat cuaca pada saat agak teduh, kita bisa melakukan pengecoran atau langsung sekaligus malam. Sobat Jelajah Jakarta, saat berjalan nampak pipa-pipa beton yang digunakan untuk checking ada di lokasi depan Ion Mall ini. Bisa dilihat ini ada material untuk jacking di area TBC Matupang. Ini diameter 1, inner diameter, untuk outer diameternya 1,2. Inilah yang berada di dalam tanah sekitar 6-8 meter yang mengalirkan air ke Ciliwung. Jacking ini panjangnya sekitar 2,43, didorong pakai alat pendorong, lalu di depannya taruh matabur. Nah, ini nanti posisi di elevasi 36. Ini terjun kemiringan sekitar 1/1 mil 1%. Kita posisi, jadi si alat jackingnya nembak ke pit arrivalnya, penerimanya itu dengan kemiringan 1% 1/mil. Sobat Jelajah Jakarta, konsep polder atau kolam retensi ini memang keren. Betapa tidak saat Jakarta kekurangan tanah sebagai sumber resapan air,
Sistem polder kolam retensi bisa menarik air yang tergenang atau menyebabkan banjir bisa teraliri sampai ke sungai. Jika tanpa sistem polder ini, air tergenang bisa berjam-jam. Kini, insya Allah genangan cuma mampir kurang lebih 10 menit. Masya Allah, keren ya. Kalau yang saya tahu sih memang penyerapan air tanah di Jakarta ini sedikit rendah deh. Harapannya sih di atas 20% air itu masuk ke tanah. Tapi realnya sekarang karena posisi sudah beton semua, memang ini efektif dialirkan ke sungai, Pak. Makanya yang terjadi di jalan-jalan itu hampir 3 jam, 1 jam. Dan dengan harapannya dan tambah stamina, tambah polder ini berkisar genangan di maksimal 10 menitan, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, kami sudah berada di pertemuan antara zona 2 dan zona 3. Di zona 3 ini sudah selesai 100%. Ya, ini udah sampai di pertemuan antara zona 2 dan zona 3. Ini box yang ini yang besar, Pak, 5x2 bertemu dengan box 3x1,6. Ini di-connect dengan pipa diameter 1. Itu fungsinya untuk membuat antrian, Pak. Jadi tampungan besar ketemu tampungan kecil itu pasti menyebabkan antrian. Nah, emang konsepnya seperti itu untuk menahan selama mungkin antrian. Kalau untuk ini jalan nangka sendiri, Pak, ini posisi harapan kita di minggu depan sudah mulai kita buka sebagian. Ini konsepnya juga sama, elevasi masih di 39, artinya dia masih konsep antrian, Pak. Lalu nanti ketemu dengan zona 4, itu sekitar 200 meter. Itu konsepnya adalah U-turn istilahnya. Jadi dari Murtado, air itu kan cukup besar. Itulah yang menyebabkan kenapa selama ini air berhenti di depan Murtado, karena di sana besar, yang dari sini kecil itu tidak mampu mendorong. Jadi dengan kita membangun U-turn, harapan dari dinas itu bahwa air itu berputar lalu bertemu dengan saluran yang dari sini, menyebabkan dorongan istilahnya. Air jadi lebih cepat menyeberangi yang di bawah jalan tol itu, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, yang masih dalam proses pengerjaan ini merupakan zona keempat atau zona terakhir dari proyek polder kolam retensi di dekat Aeon Mall ini. Menurut Pak Faroki, progres saat Jelajah Jakarta mampir ini sudah mencapai 65%. Zona 3 ini sudah selesai 100%. Lalu ada zona 4 itu yang ketemu Murtado itu sekitar 65%, Pak. Tapi per hari itu rata-rata sekitar 7%-an. Jadi mungkin di hitungan minggu ini atau minggu depan harapannya sudah selesai terkonek. Sobat Jelajah Jakarta, yang menarik dari proyek polder kolam retensi ini secara lokal sudah berhasil menuntaskan genangan dan banjir. Padahal kita tahu proyek ini belum kelar 100% ya. Meski secara lokal sudah bisa mengatasi banjir, namun tentu saja secara sistem proyek penanggulangan banjir ini masih belum kelar. Jadi pada saat udah beberapa kali ini, Pak, kejadian dan tidak ada genangan yang terjadi. Dari sebelumnya yang kita bangun itu pasti selalu ada genangan tiap hujan. Nah, ini sudah tidak ada genangan tapi kolam sudah terisi penuh gitu. Karena dia belum connect dengan Ciliwung sebentar lagi. Jadi kami menguras saja dan air tampungan itu bisa kami gunakan untuk kuring beton, untuk bantu penyiraman, jalan yang besi itu bisa kita gunakan. Tapi intinya sih airnya sudah pindah dan posisi si saluran itu sudah penuh. Sobat Jelajah Jakarta, demikian update proyek polder kolam retensi yang berada di Tanjung Barat Raya, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Semoga konten ini informatif. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, saat Jelajah Jakarta hadir, proyek ini sudah 81%. Artinya sedikit lagi kelar. Jadi warga sekitar harus sedikit bersabar. Karena tidak lama lagi wilayah yang biasanya terdampak banjir, khususnya di Aeon Mall dan sekitarnya, sudah tidak lagi banjir. Wah, Aeon Mall beruntung banget nih ada proyek ini. Dan seharusnya berterima kasih ke Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta.
Baik Sobat Jelajah Jakarta, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.